Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu Tri Utami SPD MTDI dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Dimulai dari saya Rahma Amalia Wardani dan teman-teman saya yakni Laila Husna, Siti Urmila, Juliani Putri, Anissa Fani, dan yang terakhir Lutfi Ayu. Untuk pembahasan teori yaitu tentang kognitif menurut Guilford. Punya beberapa pokok bahasan yaitu biografi, teori belajar, implikasi teori, dan multiple intelligency. Poin pertama yaitu biografi Guilford akan saya sampaikan. Teori Guilford dikemukakan oleh Joy Paul Guilford. Beliau lahir pada tanggal 7 Maret 1897 di Nebraska dan meninggal pada tanggal 26 November 1987 di Los Angeles. Beliau adalah pakar psikologi Amerika yang dikenal dengan teori kecerdasan manusia. Beliau merupakan lulusan dari University of Nebraska pada tahun 1938. Pada samping kanan yakni foto profil beliau yaitu Joy Paul Guilford. Lalu poin kedua yaitu teori belajar yang akan disampaikan oleh Laila Husna. Teori belajar menurut Guilford. Teori Guilford banyak membicarakan mengenai struktur intelijensi atau kecerdasan seseorang yang mengarah pada kreativitas seseorang. Guilford menjelaskan kecerdasan sebagai kemampuan seseorang dalam menjawab sekarang untuk semua peristiwa masa lalu dan mengantisipasi masa yang akan datang. Dalam konteks ini, yang namanya belajar adalah termasuk berpikir atau berupaya untuk menjawab segala masalah yang dihadapinya. Konsepnya memang kompleks karena setiap masalah akan berbeda cara penanganannya bagi setiap orang. Untuk itu, diperlukan perilaku intelijen yang tentu sangat berbeda dengan perilaku non-intelijen. Yang pertama, atau perilaku intelijen ditandai dengan adanya sikap dan perubahan kreatif, kritis, dinamis, dan bermotif. Sedangkan yang kedua keadaannya sebaliknya. Pengertian kebiasaan juga mengandung arti kebiasaan kreatif, bukan kebiasaan pasif kreatif. Guilford mengemukakan bahwa kecerdasan dapat dilihat dari 3 kategori dasar atau wajah kecerdasan, yaitu operasi mental, isi, dan produk. Yang pertama yaitu operasi mental. Operasi mental terdiri dari 6. Yang pertama yaitu kognisi, yang kedua yaitu retensi memori, yang ketiga perekam memori, yang keempat produksi divergen, yang kelima yaitu produksi konvergen, yang terakhir yaitu evaluasi. Yang kedua yaitu isi. Isi terdiri dari 5, yaitu yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga arti kata, yang keempat simbolik, yang terakhir yaitu behavioral. Yang terakhir yaitu produk. Produk terdiri dari 6, yaitu yang pertama satuan, yang kedua kelas, yang ketiga relasi, yang keempat sistem, yang kelima transformasi, yang terakhir yaitu adalah implikasi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai implikasi teori, yang mana implikasi teori Guilford dalam bidang pendidikan merupakan bidang pengukuran kreativitas. Kemudian Guilford dalam menandar mengukur berpikir divergen dengan menggunakan format tes pada umumnya menurut subjek untuk merespon terhadap stimulus atau rangsangan. Kemudian berpikir divergen merupakan kemampuan untuk memberikan berbagai alternatif jawaban. Informasi yang diberikan sebagai operasi mental yang menuntut penggunaan kemampuan berpikir kreatif meliputi kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan elaborasi.
Contoh pengukuran kreatif Guilford diterapkan di Farmers of the Buddhist Institute of Education, memberikan layanan untuk anak berbakat dengan tugas utamanya yaitu memberikan konseling untuk orang tua dan program pengayaan untuk usia 5-12 tahun. Salah satu tes kreativitas Guilford sebagai berikut. Perhatikan gambar yang tersedia di sebelah kanan. Masing-masing berisi gambar yang belum selesai. Tugasnya adalah menyelesaikan gambar-gambar tersebut dan memberikan judul gambar. Urutan pemecahan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, memberi makna pada garis melalui visualisasi gambar yang telah selesai. Yang kedua, melakukan gambar yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir, menemukan label verbal sampai judul untuk gambar. Multiple intelligence. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Guilford dan Howard Gordon. Guilford berpendapat bahwa kognitif dapat dilihat dari 3 kategori dasar atas phases of intellect, yaitu operasi mental, konten, dan produk. Keterkaitan ketiga kategori tersebut telah melahirkan 180 kombinasi kemampuan. Model struktur intelektual Guilford telah mengembangkan wawasan tentang hakikat kognitif dengan menambah faktor-faktor seperti social judgment atau evaluasi terhadap orang lain dan kreativitas atau berpikir divergen. Guilford membagi kognitif ke dalam 7 jenis, yaitu yang pertama, kecerdasan logika matematika, yang kedua, kecerdasan musik, yang ketiga, kecerdasan kinestetik, yang keempat, kecerdasan antarpersonal, yang kelima, kecerdasan bahasa, yang keempat, kecerdasan spasial, yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.